Malam ini Danis menghentikan mobilnya di tepi jalan tol. Bukan tanpa alasan dia ada di sana, sebab itu adalah lokasi di mana istrinya terlibat kecelakaan dan meninggal di tempat. Tidak ada pemandangan menarik di sana, kecuali ingatan yang masih membekas erat. 2 tahun lalu, dia pernah berteriak dan menangis seperti orang gila. Kondisi mobil yang rusak parah, darah yang menggenang di dalamnya, bersama sesosok tubuh wanita yang sudah hancur dan hampir tidak dikenal. Wajah istrinya penuh dengan darah. Danis berkali-kali menyeka itu agar bisa memastikan sendiri bahwa ini tidak seperti dugaannya. Dia ingin membantah takdir, tapi takdir seakan merenggut separuh hidupnya. Tanpa ampun, dia menangis sejadi-jadinya untuk pertama dan terakhir kali, sampai dia juga lupa bagaimana cara untuk tersenyum dalam hal apapun. Ini adalah tanggal kepergianmu yang kedua tahun, Rihanna. Apa sekarang kamu baik-baik aja? Kamu nggak perlu merasakan sakit karena ulah ibu, atau menahan kesedihanmu sendiri di belakangku. Bukankah dunia ini terlalu kejam? Itu sebabnya kamu milih pergi lebih dulu. Danis menyandarkan tubuh di pembatas jalan, menatap hampa jalanan lengang di depannya. Sesekali dia meneguk sebotol minuman beralkohol di tangannya. Itu sudah hampir habis, tapi dia tidak kunjung terpengaruh. Dia malah ingat ketika baru saja tiba dari kantor. Saat itu dia mendapati istrinya sedang merapikan lantai dari pecahan beling. Wanita berparas cantik itu sedikit mengadu sebab tangannya tidak sengaja terluka. Jangan sentuh itu. Kenapa kamu membersihkan ini sendiri, Di mana bibi? Danis segera mendekat, tapi dia tidak menyangka akan melihat wajah istrinya yang basah akibat terlalu banyak menangis. Kenapa kamu nangis? Aku nangis karena tanganku terluka, Mas. Kamu nggak lihat? Rihanna menunjukkan jari telunjuknya. Kemarilah. Danis tidak percaya. Begitu saja dia melihat ada menu makanan yang berserakan. Itu adalah menu ikan bakar kegemaran ibunya, sebab Rihanna tidak terlalu menyukai olahan ikan apapun. Danis mengambil kotak P3K dan mengobati lukanya. Wanita ini berhenti menangis, tapi tetap tidak menceritakan apapun. Apa ibu ada di sini? Di mana ibu sekarang? Tanya Danis. Ibu ada di kamar mandi. Sebentar lagi katanya mau pulang, karena aku pikir Mas nggak akan pulang hari ini. Rihanna akhirnya menjawab keberadaan ibu mertuanya. Apa yang ibu lakukan ke kamu? Rihanna tertunduk sejenak. Tadi itu aku niatnya mau nganterin ibu makanan karena tahu ibu mau datang, tapi tanganku tiba-tiba licin dan piringnya jatuh. Aku sedih karena gak bisa ngasih itu ke ibu. Kamu lagi-lagi bohong, Rihanna. Ini bukan kali pertama aku tahu ibu buang makanan dari kamu. Tapi kenapa kamu terus tutupi kesalahan itu di depanku? Batin Danis merasa miris. Dia tahu istrinya ingin menghargai perasaan Danis sebagai anak dari ibu mertuanya. Tapi entah kenapa Danis tidak suka ini. Istrinya lebih banyak berbohong. Setelah itu menangis seorang diri. Tidak jarang Danis mengecek rekaman CCTV untuk melihat keseharian Rihanna. Dan itulah fakta yang terjadi. Meski wanita ini banyak menyembunyikan rasa sakit itu. Danis, kamu pulang. Katanya kamu pulang besok. Nyonya Moana akhirnya muncul, kemudian menatap menantunya sinis. Lihat, apa kamu sengaja nggak mempertemukan ibu sama anak ibu sendiri? Kenapa kamu bohong? Itu aku
yang sengaja pulang tanpa ngasih kabar. Kenapa ibu datang ke rumahku? Apa ada masalah di rumah ibu? Revan gak bikin ulah kan? Tanya Dani sekaligus membela istrinya. Apa harus ada masalah dulu, baru kamu memperbolehkan ibu datang? Nyonya Muanah duduk di kursi bersama mereka. Ibu cuma ingin mengecek, apa istrimu hamil? Hari ini ibu datang ke rumah sakit. Kamu tahu, Tante Widya udah ada cucu baru. Anaknya melahirkan lagi yang kedua, bayinya kembar. Danis menghela nafas pelan. Itu kan mereka, Bu. Jangan membandingkan itu sama Rihanna dong. Membandingkan bagaimana? Ibu cuma mau memastikan apa salahnya. Ini udah 7 tahun, Danis. Kamu ini mau nunggu sampai ibu mati dulu baru punya anak? Harus ibu kasih alasan apa lagi ke orang lain saat ditanya kapan ibu punya cucu? Sepasang mata Rihanna kembali berkaca-kaca, lalu tertunduk diam tanpa sepatah kata pun. Yang namanya anak itu hak progres, hak prerogatif Tuhan, Bu. Kalau belum dikasih, mau bagaimana? Lagi pula, ibu berhentilah dengerin omongan orang. Gak akan ada habisnya. Rumah tanggaku sama Rihanna baik-baik aja, walau gak ada anak. Kamu ini, apa kamu gak pernah memikirkan ibu sekali aja? Kalian berdua senang di atas penderitaan ibu. Nyonya Muanah beranjak dari kursi dengan emosi. Kalau ibu tahu jadinya akan begini, ibu gak akan izinkan kamu menikahi dia, Danis. Buat apa menikahi wanita yang gak mampu menghasilkan keturunan? Nunggu keajaiban. Mau sampai kapan? Kita hidup cuma sekali. Garis keturunan di keluarga Hadiraksa itu sangat penting dari dulu. Kita tetap harus mengedepankan tradisi anak lelaki dari setiap pernikahan, supaya jelas siapa yang meneruskan gurita bisnis keluarga kita. Jangan keterlaluan, Bu. Ibu nggak mau tahu, tahun depan dia masih nggak hamil juga, ibu akan nikahkan kamu dengan wanita pilihan ibu, Danis. Suara Nyonya Muanah menggema. Danis melihat Rihanna semakin tertekan sampai kedua tangannya sedikit gemetar dan meremas sudut pakaiannya sendiri. Setelah Nyonya Muanah pergi, Danis tidak mendapatkan lagi senyum istrinya mekar, indah bagai bunga di musim semi. Semua hilang. Penantian selama 7 tahun pernikahan mereka memang tidak mudah, tapi Danis terus meyakinkan bahwa dia tidak akan goyah. Mereka akan menua bersama walau tanpa adanya anak. Tapi Rihanna malah ingin mengajukan perceraian. Aku tahu Mas sangat mencintaiku, tapi Mas tahu cinta aja nggak cukup kan? Aku hanya beban di antara kehidupan Mas yang sempurna. Meski aku nggak akan pernah rela, tapi carilah wanita yang bisa mencintai Mas Danis. Turuti permintaan ibu, karena nggak ada yang bisa menggantikan seorang ibu di dunia ini. Kamu ini bicara apaan? Coba katakan, yang menjalani kehidupanku itu aku atau ibu. Tradisi itu memuakkan. Aku gak akan pernah melepas kamu hanya demi ego seseorang, Danis menegaskan. Namun Rihanna tetap tidak pernah memberikan senyum lagi untuk siapapun. Beban berat yang dipikulnya dari permintaan Nyonya Muanah seolah-olah menjadi batu besar yang menimpa seluruh kehidupannya. Sampai wanita itu dikabarkan mengalami kecelakaan, semua benar-benar berakhir tanpa ada yang tersisa. Ketika ingatan itu melintas, Danis masih berada di sana menghabiskan sebotol minuman yang dibawanya. Apa dia akan lupa hari-hari menyesakkan itu? Di rumah, kenapa Mas Danis jam segini belum pulang juga? Apa dia ngambil lembur sampai tengah malam? Nirmalah melihat jam di dinding. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam, tapi tidak ada tanda-tanda Danis akan pulang. Lelaki itu tidak membalas pesan. Nirmala ingin menelpon, tapi khawatir mengganggunya. Namun sisi lain Nirmala merasa cemas karena Danis tidak kunjung pulang.
Apa kekhawatirannya berlebihan? Tidak berselang lama, Nirmalah mendapatkan telepon dari seseorang. Dengan Mbak Nirmalah, ya saya sendiri. Maaf, ini siapa? Di mana Mas Danis? Tanya Nirmalah karena yang memanggilnya adalah nomor milik Danis, tapi suaranya bukan milik lelaki itu. Kami dari pihak kepolisian ingin mengabarkan bahwa malam ini kami terpaksa menahan saudara Danis Hadiraksa. Sekarang dia ada di kantor polisi. Apa Anda bisa datang ke sini? Kami tunggu. Astagfirullah, kantor polisi. Baiklah, saya ke sana sekarang. Setelah panggilan berakhir, Nirmalah segera bersiap. Dia keluar rumah seorang diri menggunakan mobil pribadinya. Tapi sebelum itu dia sempat menghubungi salah seorang pengacara untuk mendampingi mereka, sebab Nirmalah tidak tahu kasus apa yang menjerat lelaki itu. Nirmalah sampai ke kantor polisi bersama salah seorang pengacara, sementara pengacaranya yang bicara dengan polisi. Dia melihat Danis sedang duduk di balik jeruji besi dengan tatapan kosong. Pakaiannya kusut, rambut kusut, belum lagi wajahnya yang murung. Saat mendekat, Nirmalah mencium aroma pekat alkohol di tubuh lelaki ini. Danis mabuk. Mobilnya tertabrak sebuah bus malam karena parkir sembarangan di pinggir jalan tol. Jadi kami menahannya karena ternyata dia berada di bawah pengaruh minuman keras. Kami menjamin hal ini tidak terulang, Pak. Baiklah, silahkan bawa pulang. Semoga ini tidak terjadi lagi. Setelah sel terbuka, Nirmalah dibantu sopir dan pengacaranya memapah Danis ke dalam mobil. Mereka melakukan perjalanan pulang. Setelah masalah di kantor polisi selesai, Nirmalah melihat Danis tidak seperti biasanya. Lelaki ini setiap hari dia seperti robot, bekerja dan bekerja, tidak pernah memikirkan hal lain. Terlebih Nirmalah tidak pernah melihatnya tersenyum. Dan sekarang Danis mabuk berat. Ini menjadi pertanyaan besar bagi Nirmalah. Apa ada beban berat yang dia tanggung sendiri? Dia kelihatan kacau. Nirmalah terus memperhatikan lelaki di sebelahnya sampai mereka tiba di rumah. Danis menolak bantuan sopir yang ingin membantu. Dia melangkah sendiri, sempoyongan, dan beberapa kali hampir terjatuh jika Nirmalah tidak memeganginya. Hati-hati Mas, perhatikan jalannya, ada anak tangga di depan, ujar Nirmalah seraya menahan bobot tubuh Danis yang cukup berat. Aku paling benci orang munafik. Apa? Nirmalah seperti mendengar lelaki ini bicara, tapi tidak jelas. Sampai Danis berhenti di tengah jalan. Lelaki itu menatapnya sayu. Kenapa kamu terus menyembunyikannya? Kalau kamu sedih karena ibu, tinggal bilang. Kalau kamu terluka dan sakit, jangan menahannya sendiri. Apa kamu gak percaya aku bisa melindungimu lebih dari siapapun? Nirmalah tahu kalimat itu bukan ditunjukkan untuknya. Danis lebih sering menggunakan kata saya saat bicara, menandakan mereka hanya orang asing. Namun sekarang dia berkata sangat lancar. Apa itu tentang istrinya? Aku nggak tahu apa masalahnya, tapi aku harap Mas Danis jangan begini lagi. Bahaya banget nyetir dalam keadaan mabuk. Kalau Mas kenapa-napa gimana? Danis tampak tersenyum. Senyum pertama yang dilihat Nirmalah selama mereka saling mengenal. Kamu benar-benar ini yang membuatku sangat mencintaimu. Katakan, aku harus apa supaya kamu mengizinkanku ikut? Jangan pergi sendiri tanpa aku, Hana. Hanya sedikit orang baik di dunia ini. Mas, kamu udah terlalu mabuk. Nirmalah terkejut sebab Danis menarik tengkuknya sekaligus meraih sebuah intens yang hangat. Aroma dan rasa pekat alkohol dari lelaki ini sangat terasa, tapi Nirmalah tidak bisa begitu saja terbebas darinya. Danis masih belum melepas Nirmalah sampai wanita itu terhimpit di antara dinding dan tubuh jangkung yang kokoh. Mas, aku bukan Mbak Rihanna. Nirmalah mendorong tubuh Danis sedikit menjaga jarak.
karena lelaki ini mulai menanggalkan jaket yang dikenakan Nirmalah tanpa permisi. Dia tidak ingin melakukan itu tanpa Danis sadar apa yang dilakukannya. Namun Danis tampak tidak memperdulikan itu. Dia tetap menanggalkan jaket yang dikenakan Nirmalah sambil mengarahkan langkahnya ke kamar mereka. Sampai pintu tertutup rapat, Nirmalah benar-benar terjebak dalam pusara keinginan yang jelas bukan ditunjukkan untuknya.